kemudian apa namanya, masing-masing mungkin ya mula-mula kenapa begitu ya sama bininya, kenapa mau pisah, nggak tahu ya. Mula-mula berkomentar nggak tahu kejadian sama dirinya kan. Sekarang di mana-mana diledekin kan. Waduh, duren pasar kata dari. Udah keren pasangannya nyasar. Ini dia berlalu begitu saja. Benturannya dengan bus Damri. Sekarang ini kami sedang merintahkan tim kami anggota untuk melacak. Makanya kami buat DPB, daftar pencarian barang dan daftar pencarian orang sebagai pengemudi daripada bis itu sendiri. Dan mobil saya itu dari mulai samping sampai depannya itu kan rusak kan. Itu membuktikan bahwa memang bis pariwisata itu menyerempet saya karena mobil pariwisata itu menghindari mobil box yang banyak pecah di sebelah kiri, dia loncat ke kanan akhirnya kena mobil saya. Saya ini korban gitu loh. Karena justru mobil saya itu bersentuhan dengan mobil bis pariwisata bukan dengan mobil box yang supirnya meninggal. Insiden maut pada Minggu pagi yang sudah hampir 1 pekan berlalu tidak hanya membuat mobil mewah Hotman Paris rusak parah. Supir mobil box yang mengalami pecah ban tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara Mulyono, kernet mobil box yang selamat, telah diperiksa sebagai saksi. Lantas, benarkah jika pihak berwajib berencana akan mengadakan gelar perkara pada hari Rabu mendatang? Dan benarkah jika polisi akan segera merilis hasil lab 4 seputar kecelakaan maut ini? Kecelakaan di Wiyoto Wiono ini nanti hari Rabu akan dilakukan gelar perkara. Setelah itu kita akan rilis. Ya. Ada beberapa keterangan yang perlu difikskan kembali, dipastikan kembali, dikaitkan dengan hasil dari pemeriksaan lab 4 dengan tim TAA Korlantas Mabes Polri. Ya, jadi sket TKP-nya biar lebih lengkap. Dan setelah digelar perkara baru kita lakukan rilis tentang apa yang terjadi. Terjadi ada 2 kecelakaan. Yang pertama kecelakaan tunggal, di mana truk box itu kehilangan kendali sehingga menabrak pembalap jembatan dan terguling. Supirnya 1 tewas, 1 kenek luka berat. Yang di belakangnya panik sehingga mobil Lamborghini menabrak bus pariwisata dan kemudian menabrak pembatas jalan dan rusak berat. Jadi ada 2 kecelakaan yang tidak berkaitan langsung, namun ada 1 lokasi kejadian. Jelang pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 17 Oktober nanti, jalinan cinta Shana Shadika, adik bungsu Raffi dengan Billy Syahputra justru kandas di tengah jalan. Namun siapa sangka jika sempat dikabarkan dekat dengan seorang sales promotion girl atau SPG, belakangan Billy justru dikabarkan tengah dekat dan menjalin hubungan dengan Lolita Agustin yang berprofesi sebagai presenter. Dan yang mengejutkan, Billy ternyata telah mengenal Lolita sejak 1 tahun yang lalu. Lantas benarkah jika Billy tengah melanjutkan cinta lamanya yang belum kelar dengan Lolita, atau justru Billy dan Lolita tengah terlibat dalam sebuah rekayasa cinta? Sama Loli, udah setahun yang lalu Billy sama Loli deket sih sebagai teman aja, biasalah deket. Ya yang tadi Billy bilang sangat menyenangkan. Jadi ya sekarang kan Billy udah, maksudnya dalam arti udah sendiri. Ya toh kalau Billy deket sama siapapun nggak ada masalah juga kan. Maksudnya Billy sama deket sama Loli, sama siapa, sama A, P, B, ya selagi orang itu menyenangkan buat Billy apa boleh buat gitu. Di balik pesonanya, Billy ternyata memendam duka juga kerinduannya akan sosok sang kakak Olga Syahputra yang kini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Lantas benarkah jika Billy merasa lelah lantaran harus berganti peran dengan Olga sebagai tulang punggung keluarga? Dan benarkah jika hampir 6 bulan terbaring di rumah sakit, nenek Olga tak mengetahui kondisi cucunya yang tengah mengalami koma? Hampir semua Billy yang nanggung tulang punggung keluarga sekarang Bang Billy. Yep. Jadi dikabarin nama itu. Udah tahu ada. Nggak tahu. Nggak tahu teh. Iya, belum ditemu lagi. Belum kesini juga, Bu. Udah pernah ini apa? Kontak-kontakan. Nggak pernah. Di handphone Bang, gimana mau kontak-kontak? Gitu. Maksudnya nenek nggak pernah ada kunjungan ataupun nggak ada sama sekali, Nek? Kabarnya Olga juga nggak tahu. Ini dari bapak.
Tahu lah keluarga Billy pasti tahu lah, apalagi toh bukan keluarga aja, orang-orang tahu Olga sakit gimana sih? Kan di TV banyak Olga sakit. Masa dari keluarga sendiri atau nenek atau adik atau kakak nggak tahu, nggak mungkin. Di saat sang nenek terbentur oleh fisiknya yang rentah hingga tak bisa mengetahui keadaan sang cucu, Raffi Ahmad justru akan segera terbang ke Singapura untuk menjenguk sahabatnya itu. Kunjungan Raffi ini memang tak biasa. Pasalnya, kunjungan yang dilakukan Raffi beberapa hari menjelang pernikahannya ini akan digunakan Raffi untuk meminta restu kepada Olga. Lantas, benarkah jika Raffi merasa bersalah karena telah mendahului Olga untuk menikah? Olga kan lagi tuh pernah bilang sama Raffi, lu jangan nikah dulu sebelum gua nikah gitu. Tapi kalau misalkan ada Olga juga pasti Raffi diomongin kayak gitu. Ya katanya Raffi pengen jengukin Olga di hari apa gitu, dia pengen ngasih undangan ke Olga. Mudah-mudahan ada mujizat, mudah-mudahan Allah ngedengar permintaan Billy sih, doa Billy, mudah-mudahan Olga cepat sembuh, bisa hadir di tengah-tengah kita dan bisa ngisi acara pernikahan Raffi, apalagi bisa datang di pernikahan Raffi itu Billy banget. Secara kebetulan komedian Ginanjar, Bopa Castello, dan Daus Mini bernasib sama yakni menjadi duda. Lantas benarkah jika Ginanjar memiliki trik khusus untuk mengobati kesendiriannya? Saksikan kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Menjadi duda memang susah-susah gampang, namun bagi komedian Ginanjar yang baru beberapa bulan menyabet gelar dudanya, sepertinya sudah tak mau lagi pusing memikirkan keterpurukannya pasca bercerai dari Susi Rianti. Lantas seperti apa Ginanjar mengisi hari-harinya seorang diri? Benarkah dengan berkuliner makanan menjadi sebuah hal yang mengasihkan baginya? Maka seperti inilah saat komedian Ginanjar bisa berburu makanan kegemarannya. Pemirsa Celeb on Cam, saya ceritanya mau makan somai. Mau makan somai ya? Makan somai apa dagang somai ya? Muka sih muka kang dagang ya kelihatannya ya. Nah, yuk pemirsa lihat bagaimana saya datengin teman saya nih yang dagang somai. Kang, somai Kang. Orang Sunda apa orang Sunda? Di mana Sundana? Tuh di Majalengka. Saya mah di Kunclung. Apa aja? Aduh, ada pare, ada telur. Pare itu bagus. Pahit kan? Ini buat pertumbuhan badan biar cepet gede. Udah nggak bisa gede-gede lagi kan? Itu bakso bukan somai. Oh iya somai ya. 2014 Pak. Oh gitunya. Oh lain. Tahunya. Kalau saya kan suka ngobrol. Jadi Cahyanuddin ya. Ya. Kalau saya kan Cahyanuddin Majalengka. Iya. Hari saya. Oh iya sekalian karena memang saya seneng nonton main futsal, tapi seneng juga main futsal. Sekarang lagi nggak main futsal. Biasanya saya kalau main futsal saya jadi bola aja. Enaknya pakai kaos apa? Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya makan kemana dulu ya? Jangan liatin dong, malu saya. Kalau nggak dilihatin nggak ada yang nonton dong. Iya, orang futsal. Perjalanan hidup memang tak bisa ditebak. Entah kebetulan atau tidak, skenario hidup yang dijalani Ginanjar saat ini dialami pula oleh dua sahabat lamanya, Bopa Castello dan Daus Mini. Tanpa direncanakan, tiga lelaki ini harus bernasib sama, yakni meratapi rumah tangganya yang harus berakhir di tengah jalan dengan perceraian. Saling mendoakan dan saling menyamakan kisah. Menyamakan kisah yang sama, yaitu sama-sama menjadi apa sekarang? Menjadi duda. Iya, dia aja kok bisa sama gitu ya. Dia aneh tapi nyata. Berkawan, kemudian
apa namanya, masing-masing mungkin ya mula-mula kenapa begitu ya sama bininya, kenapa mau pisah nggak tahu ya. Mula-mula berkomentar nggak tahu kejadian sama dirinya kan. Sekarang di mana-mana diledekin kan. Waduh, duren pasar kata dari. Udah keren pasangannya nyasar. Sebagai lelaki, Ginanjar memang tabu untuk menunjukkan kesedihannya. Namun yang ia ratapi adalah usia pernikahannya yang baru seumur jagung tak sebanding dengan lamanya ia membujang. Lantas benarkah jika kini Ginanjar diliputi trauma terhadap sosok perempuan dan belum ingin membuka hatinya kembali? Sekarang kan masih dalam suasana berkabung ibarat kata ya nggak? Masih merenungi peristiwa yang terjadi sambil pelan-pelan menerima dengan dengan lapang dada. Saya dari awal juga udah ikhlas, Pak.